Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan mampir ke channel ini. Langsung aja, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang Tokyo Revengers lagi. Dalam pembahasan video kali ini, gua bakalan membahas tentang alur cerita Tokyo Revengers Arc Valhalla part kedua. Untuk itu, buat kalian yang belum nonton bagian pertama, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Konten ini full spoiler karena alur cerita ini diambil dari manganya. Buat kalian yang kurang suka sama spoiler, kalian bisa tutup video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja simak alur ceritanya. Tapi sebelum itu, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini, karena bakal memberikan energi ke channel ini dalam membuat video. Nyalain juga notifikasinya supaya misal ada video baru, kalian langsung dinotif. Terima kasih. Setelah Baji resmi menjadi anggota Valhalla dan mendapatkan Toppoku Valhalla, Hanma-Suji mengatakan hal penting ke Takemichi. Dia bilang bahwa pesan ini kepada Maiki. 1 minggu dari sekarang, di tanggal 31 Oktober, Valhalla melawan Toman, pertempuran terakhir. Setelah Takemichi mengetahui kebenaran bahwa kakak dari Maiki itu mati gara-gara Baji dan Kazutora, dia berpikir bahwa Baji emang berpihak kepada Kazutora, coy. Takemichi pun berpikir sampai nggak bisa tidur. Dia di keesokan harinya, Takemichi bingung apa yang harus dia katakan di hadapan Maiki nantinya, karena dia nggak berhasil untuk membawa Baji pulang. Saat Takemichi sedang berjalan, ada yang memanggilnya. Orang itu menyuruh Takemichi untuk ke sana dan duduk di sebelahnya. Takemichi ketakutan dan berpikiran bahwa orang itu orang jahat, karena ya kayak babak belur gitulah. Tiba-tiba dia berkata, "Kita benar-benar dihabisi kemarin." Takemichi terkejut. "Bajisan sangat keren kan?" kata orang itu. Orang itu adalah wakil kapten skuad pertama geng Tokyo Manji. Dia bernama Matsuno Chifuyu. Dia adalah orang yang dihajar oleh Bajisan kemarin. Chifuyu bilang ke Takemichi, seharusnya Takemichi berterima kasih kepada Bajisan, karena pada saat Takemichi mengacaukan upacara pelantikan pada hari lalu, Baji menyelamatkan Takemichi. Jika Baji tidak muncul dan tidak menghajar Takemichi, si Takemichi bakalan berada di situasi yang sulit. Dia juga menghajar Chifuyu supaya gabung di geng Valhalla dengan mulus. Baji sebenarnya bukan bertujuan untuk menghancurkan Toman. Baji punya maksud lain nih. Tujuan Baji tidak salah lagi adalah Kisaki. Tujuan Baji-san bergabung dengan Valhalla adalah untuk membongkar rencana Kisaki. Hari sedang hujan saat itu. Sano Manjiro terlihat sedang di makam kakaknya, Shinichiro. Draken mengatakan bahwa Shinichiro adalah pria yang keren. Maiki menjawabnya, "Iya." Maiki mengungkapkan bahwa sejak saat insiden kematian kakaknya, dia telah memaafkan Baji, tapi tidak untuk Kazutora. Tapi sekarang Baji telah pergi ke sisi Kazutora. Maiki akhirnya bertanya ke Takemichi. Dia bilang bukannya dia itu meminta Takemichi untuk membawa Baji, tapi kenapa malah Takemichi membawa wakil kapten skuad pertama dan bukan Baji? "Apa yang kau inginkan, Takemichi?" sambung si Maiki nih. Terus si Takemichi tuh mikir sambil flashback sebentar. Baji memasuki geng Valhalla karena dia memang bertujuan untuk menyelidiki Kisaki. Sementara wakil skuad pertama Chifuyu ingin menyelidiki Kisaki dari luar. Takemichi juga berpikir tentang semua kejadian yang telah ia alami selama ini. Takemichi menjawab pertanyaan Maiki secara mengejutkan. "Takemichi ingin menjadi ketua Toman. Akan kubuat kau menerimanya suatu hari nanti, Maiki," sambung Takemichi. Draken ketawa dan bilang bahwa Takemichi benar-benar idiot. Maiki menjawab dan bilang, "Tentu." Mereka pun akhirnya cabut dari makam itu. Di perjalanan, Chifuyu bilang ke Takemichi bahwa Takemichi nggak punya akal sehat. Itu bahkan jauh melebihi daripada sekedar tidak bisa membaca suasana, katanya. Takemichi menjawab kalau dia bahkan nggak tahu kenapa dia bisa mengatakan hal tersebut kepada Maiki. Chifuyu akhirnya melakukan kesepakatan ke Takemichi. Dia bilang dia bakal membantu Takemichi untuk naik ke puncak Toman. Sementara Takemichi harus membantu Chifuyu menyelesaikan apa yang dia inginkan. Mulai saat itu mereka berdua bakalan saling membantu dan Chifuyu menyebut Takemichi dengan sebutan partner. Chifuyu dan Takemichi itu seumuran. Tujuan Chifuyu saat ini adalah menyelidiki hubungan antara Valhalla dengan Kisaki. Chifuyu dan Takemichi pada akhirnya pergi menemui Osanai, mantan ketua Mobius. Suatu hari Kisaki datang menghampiri Osanai. Kisaki bilang jika Osanai bekerja sama dengannya, dia akan menjadi penguasa Tokyo. Kisaki menawarkan diri dan sama sekali tidak mendapatkan imbalan apapun. "Aku tahu diriku sendiri. Bulan tidak dapat bersinar dengan sendirinya." Osanai adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang, dan pada saat itu tidak ada orang lagi yang di dekatnya. Nah, pada saat itulah Kisaki mendekatinya. Tapi sejak bersama Kisaki, dalam waktu setahun Osanai berubah. Dari yang tadinya hanya orang idiot yang cuma pandai berkelahi, menjadi pemimpin yang menguasai Shinjuku. Tapi bagi
bagi Kisaki, Osanai adalah batu loncatan. Karena pada saat pertarungan 3 Agustus Toman melawan Mobius, hal tersebut juga merupakan perancangan dari rencana busuk Kisaki. Dia membuatnya seolah-olah itu semua adalah salah Osanai. Setelah Osanai ditusuk dari belakang oleh Pachin, Kisaki bilang tidak suka cara yang dilakukan Osanai kepada Maiki dan akhirnya mendekati Maiki. Kisaki menawarkan cara membuktikan Pachin yang tidak bersalah. Tujuan Kisaki membuat keributan 3 Agustus adalah mengambil keuntungan dari kematian Draken, sehingga Kisaki bisa mengambil posisi nomor 2 yang kosong di geng Toman. Saat Kisaki sudah nggak membutuhkan Osanai, dia mendapatkan pedang berikutnya, yaitu Hanmasuji. Osanai sangat marah kepada Kisaki, tapi Kisaki adalah orang yang berbahaya yang dapat membunuh seseorang tanpa mengotori tangannya sendiri. Bagaimanapun aku tidak ingin terlibat dengan Kisaki lagi, kata Osanai. Chifuyu berkata tentang suatu hal yang telah ia ketahui sekarang, bahwa ketua Valhalla, geng malaikat tanpa kepala itu ternyata adalah milik Kisaki Teta. Dia adalah ketua dari geng tersebut. Takemichi kembali ke masa depan untuk menemui Naoto. Mereka pergi ke tempat Draken. Takemichi membahas tentang apa yang telah terjadi di saat peristiwa Halloween berdarah saat itu. Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki oleh Kisaki. Takemichi kaget tentang hal itu. Draken menyebutkan 12 tahun yang lalu saat Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh Valhalla. Tokyo Manji lahir kembali dengan Maiki, Kisaki, dan Hanmasuji sebagai top 3 teratas. Pada insiden tersebut, Draken bilang untuk pertama kalinya Toman kalah dan Maiki membunuh Kazutora. Maiki tidak tertangkap karena Kisaki menyiapkan kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Maiki telah jatuh dan pada akhirnya Toman dilahap oleh Valhalla. Ketuanya adalah Maiki dan Kisaki sebagai wakil ketua. Organisasi itu pada akhirnya membengkak dan menjadi organisasi raksasa. Draken bilang alasan Kisaki masuk ke Toman dari awal tuh emang menargetkan Maiki sebagai tujuannya. Takemichi kaget atas apa yang telah diceritakan oleh Draken. Di hari itu Kazutora juga membunuh Baji. Bahkan Takemichi melihatnya sendiri kan, katanya. Saat Takemichi dan Naoto pulang, Takemichi mengingat ingatan di masa lalu yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahwa yang dikatakan Draken memang benar. Takemichi menangis dan dia memutuskan untuk menyelamatkan Maiki dan merubah masa depan. Dia memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi pada masa itu. Misi kali ini Takemichi harus melindungi Baji-san supaya Maiki tidak membunuh Kazutora. Takemichi berhasil kembali ke masa lalu. Di masa lalu ternyata dia habis nganterin Hina pulang nih. Takemichi juga dikasih hadiah sama si Hina. Hadiah itu berupa kalung seperti yang diberikan Takemichi ke Hina. Takemichi mengucapkan terima kasih dan pulang. Di suatu tempat, Draken bertemu dengan Kazutora. Draken bilang untuk membatalkan keributan ini. Dia bilang bahwa dia tidak akan senang entah Draken menang atau kalah melawan Kazutora. Draken tidak memahami kenapa Kazutora bisa dendam sama Maiki coy. Padahal Maiki memberikan kesaksian pendukung untuk Kazutora, makanya dia bisa bebas dengan cepat. Kazutora menjawabnya, selama 2 tahun ini dia di penjara. Kazutora bukan lagi dirinya pada waktu itu. Draken menjawab, bagaimanapun aku adalah temanmu. Sambil pergi pulang, Kazutora mengatakan bahwa Toman akan dihancurkan besok. Draken pun menjawab bahwa Maiki tidak menginginkan ini. Draken bertemu Maiki. Maiki bilang bahwa ternyata semua tidak bisa kembali seperti semula. Dia pun penasaran kalau kakaknya di posisinya apa yang bakal dia lakukan. Draken tersenyum dan menjawab, siapa yang tahu, dan bicaralah dengan CB520T sampai kau puas. Hari pertempuran Toman lawan Valhalla pun semakin dekat nih coy. Oke, untuk alur cerita Tokyo Revengers Toman versus Valhalla bagian kedua berakhir sampai di sini. Bakalan dilanjut ke part 3-nya di video selanjutnya. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih untuk kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini buat yang belum, share juga bagi yang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.